Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini masih off cam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali. Selamat datang Ibu Siti Hatimah. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu peserta semuanya dan juga narasumber kita pada malam hari ini Ibu Siti Hatimah. Ya, mohon maaf ini masih off cam. Mohon izin tadi saya memutarkan video sekilas tentang film. Sambil mungkin bersiap-siap tadi belum terrecord. Mohon izin untuk memutarkan sekali lagi sambil Bapak Ibu untuk mempersiapkan catatan atau hal-hal lain pertanyaan sebelum nanti dimulai materi. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk kita lebih bersemangat lagi karena kita sangat bersyukur bisa bergabung di wisata literasi guru ini yang dijembatani oleh Kemendikbudristek dan dipanitiai oleh Forum Indonesia Menulis Kalbar yang isinya adalah para pemuda-pemudi luar biasa yang seperti ditampilkan di layar tadi. Mohon izin untuk memutarkan sekali lagi. Dan setelah itu kami serahkan kepada Ibu Siti Hatimah dan Bapak Ibu peserta untuk melanjutkan materi yang kemarin. Gitu ya Ibu ya? Ya, siap. Silakan Ibu. Mohon izin. Selamat kepada para penulis yang telah menulis buku-buku yang demikian hebat-hebat, ya, dan juga silakan bergabung di Forum Indonesia Menulis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada FIM yang sudah memberikan kesempatan kepada sekolah kami untuk bergabung di kegiatan ini di Roadshow Wisata Literasi Pelatihan Menulis Buku untuk 1000 pelajar. Dengan adanya kegiatan ini, besar harapan kami agar siswa-siswi kami dapat bertambah wawasan dan pengetahuannya dalam bidang tulis-menulis. Baru saja menyelesaikan acara dari film untuk belajar menulis buku. Pesan kami, kegiatan ini sangatlah seru, Menyenangkan. dan juga tidak membosankan. Untuk semuanya, mari kita bergabung Untuk belajar menulis bersama Forum Indonesia Menulis. Dan ide dalam bentuk tulisan, namun saya ingin menulis untuk mengisi hari-hari pensiun kelak jika umur sampai. Hadiah kepada anak-anak cucu saya dan suami saya tercinta. Soal usia maupun usia yang lebih muda ataupun lebih tua, Bapak Ibu, lebih tinggi Pak, tapi karena muda ini Pak, hormat Pak, sampai artinya Pak, benar-benar berilmu Bapak Ibu ya. Kalau daun makin ke atas itu makin lempung Pak, low profile, low semua. Ini yang saya sebut Bapak Ibu, orang yang benar-benar ilmu Pak, hapus dia Pak.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Ibu Siti Hatimah. Silakan Ibu. Ya, masih mute Ibu. Ya, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Ibu. Atas videonya. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu peserta WLG, guru-guru hebat yang insya Allah nantinya akan menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya. Malam ini kita mulai lagi belajar bersama, melanjutkan 3 mantra menulis yang kemarin malam belum terselesaikan. Baru 1 mantra yang kita bahas tadi malam. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Atau sebelumnya ada yang mau sharing sebelum kita ke materi? Aman Bapak Ibu menulisnya? Insya Allah aman. Aman Bu, di rumah Bu. Aman, iya. Di rumah aman. Aman. Alhamdulillah. Iya. Kita lanjutkan dengan mantra menulis tadi malam. Ada 3 mantra menulis. 1 yang baru kita bahas. Ya, izin share screen ya Ibu. Iya. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Sudah jadi co-host Ibu. Mana tadi ya? Bentar saya cari dulu. Belum ya, sebentar. Nggak kelihatan. Sebentar dicari dulu. Sebentar ya Bu. Kita buka. Sedang muter-muter. Kemanakah dia? Itu yang ini saya simpan dulu. Di mana? Di mana? Tiga karakter. Kok nggak ketemu ya? Ya ini dia. Mohon izin Ibu. Ya. Oh ya, sudah ya? Sudah ketemu? Oh ya, siap. Baik, silakan Ibu. Sudah ketemu. Iya. Ya. 3 mantra untuk membuat tulisan lebih panjang serta tidak membosankan. Kemarin kita sudah mulai dari apa yang pertama kemarin ya, mendeskripsikan perasaan. Kemarin kita udah sampai mendeskripsikan rasa sedih, kemudian tegang juga. Marah udah belum ya? Belum ya? Di sini mendeskripsikan marah. Ada juga kalau yang pendek bin membosankan, contohnya seperti ini. Aswan marah sejadi-jadinya, mendapati 1 bab yang mati-matian dia tulis, hilang tak berbekas oleh keteledoran sahabatnya sendiri. Kalau penulis bestseller, dia akan menuliskan lebih panjang seperti ini. Wajah Aswan memerah seperti kepiting rebus mendapati kejadian ini.
Telapak tangannya terkepal, kepalanya mendongak, dengusan kencang terdengar dari hidungnya. Dadanya terangkat menahan diri, kepalanya seolah mengeluarkan tanduk. Satu bab yang mati-matian dia tulis siang malam hingga lupa makan, dalam sekejap hilang tak berbekas oleh keteledoran sahabatnya sendiri. Bub, Aswan membanting pintu dengan keras, lalu pergi meninggalkan kamar, laptop, serta sahabatnya yang belum sempat menjelaskan kejadian sesungguhnya. Oh, ini menggambarkan rasa menggambarkan marah, mendeskripsikan marah. Inilah orang yang nulis bisa. Jadi dari 2 baris tulisan bisa menjadi 1 paragraf berbaris-baris. Ini contoh untuk mendeskripsikan marah. Sebetulnya kita mau praktek, cuman kita lewati aja ya Bapak Ibu. Kita ke mantra yang kedua. Mantra yang kedua yaitu menggunakan majas simile, kalau saya bacanya gitu. Majas ini majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Majas ini biasa menggunakan kata penghubung seperti bagaikan, bak, seperti, layaknya, laksana, dan lain-lainnya. Di sini ada contohnya. Senyum wanita itu seperti ubin masjid, membuat adem. Senyumnya seperti ubin masjid, membuat adem, mungkin bikin sejuk. Ini menggunakan majas simile. Kita lihat contoh yang lain, yang biasa digunakan oleh penulis-penulis bestseller. Majas ini bisa juga kita gunakan untuk memperpanjang tulisan. Di sini ada contohnya. Aku sangat terganggu saat kau tidur. Suara dengkuranmu sangat keras dan mengganggu. Mbak, suara knalpot motor yang sudah usang dan tua. Tulisan kita jadi lebih menarik dengan menggunakan majas simile. Banyak contoh di sini. Contoh kedua, aku senang membelai rambut nenekku. Rambutnya sangat halus dan lembut, bagaikan selembut kain sutra. Jadi ada penggambaran sendiri untuk majas simile. Ada juga suaranya saat berbicara sangat halus, bagaikan alunan melodi yang sangat merdu. Jadi majas yang menggunakan kata penghubung seperti ini, seperti, bak, bagaikan, itu adalah majas simile yang biasa digunakan oleh penulis-penulis. Biasanya ini untuk buku fiksi. Berikutnya ada contoh, seorang satuan pengaman atau satpam haruslah memiliki tubuh yang tegap dan kekar seperti benteng yang kokoh. Ada lagi, kami tidak ada yang berani mendekat jika dia sedang marah, karena saat marah dia bagaikan seekor harimau yang sedang mengamuk, menggunakan kata penghubung bagaikan. Contoh terakhir, dia sangat dijagokan dalam ajang perlombaan tari ini karena saat dia menari, tubuhnya bagaikan ombak yang sedang meliuk-liuk. Penggambarannya menggunakan kata penghubung bagaikan. Ini biasa disebut majas simile yang biasa digunakan oleh penulis-penulis buku fiksi, cerpen maupun novel. Nah, ini baru kita praktikkan. Barangkali Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat kalimat dengan menggunakan majas simile. Silakan, saya beri waktu 2 menit agar ada interaksi antara Bapak Ibu dan juga saya. Silakan Bapak Ibu boleh dicoba. Kalau sudah, silakan ditulis di text box. Untuk penggunaan majas simile, mantra kedua untuk memperpanjang tulisan kita. Silakan Bapak Ibu.
Ibu Natali Hesti, cepet banget ya. 5 tahun terakhir orang-orang sekitar atau yang kutemui selalu mengagumi. Minimal berkomentar positif atas aroma Kenzo Leoporfem yang rutin kucipratkan atas tubuhku. Para mahasiswa yang kuampu mata kuliahnya pun tak jarang memuji pilihan busana yang konon membuatku selalu menarik di hadapan mereka. Potongan rambut model bob sekuping yang kukelir hitam menambah kesan fresh untuk penampilan perempuan seusiaku. Lagi pula bentuk rahangku yang kecil mengesankan aku masih tetap muda dan masih pantas berdandan demikian. Sengaja ku kemas diriku bagaikan boneka cantik nan modis agar mereka betah mengikuti mata kuliah yang kuampu, yang bahkan olehku sendiri terasa sangat membosankan bila dipelajari. Wah, keren ini. Ini bisa saya jadikan contoh untuk materi berikutnya. Karena materi berikutnya kita akan membahas tentang membuat tokoh 3 dimensi. Wah, ini sudah menjadi contoh untuk karakter tokoh 3 dimensi. Semuanya ada di sini. Ibu Natali Hesti. Terima kasih, Bu Natali. Dengan senang hati, Bu. Barangkali ada dari Bapak Ibu sekalian. Belum kedengaran suara Pak Gun. Hadir nggak ya? Hadir, Bu. Lagi mikir. Kayaknya nggak bisa ngalahin Bu Esti. Jadi diri sendiri, Pak. Cuma cepet. Iya, Bu Esti ini cepat sekali. Ya ampun. Pokoknya gercep dianya. Kayaknya tadi malam udah langsung siap-siap tuh, Bu. Udah tahu. Materi yang belum saya buat aja udah ada ini. Udah lama. Dari 10 tahun yang lalu, Gun. Mantap. Asik. Semoga virusnya menular ke kita ya. Amin, amin. Luar biasa. Bu Esti ini memang luar biasa, Bu. Memang luar biasa. Oke, silahkan Bu dilanjutkan. Iya, terima kasih. Ibu Elvira. Oke, terima kasih Bu Elvira. Ya, saya bacakan di sini. Ibu Laksana Gunung, berdiri tegak tanpa mengenal takut. Iya, ini Majas Simile. Ketika anak gadisnya histeris melihat hewan berkaki 4 berekor panjang mendekatinya, dengan sigap ibu mengambil sapu dan melayang jurus lemparan mautnya. Plak! Terkapar bermandikan darah mencit tersebut. Menggelepar berguling-guling, mencicit kesakitan. Dengan angkuh ibuku berdiri dan meniup ujung gagang sapu layaknya koboi. Wis, keren ceritanya. Terima kasih Bu Elvira. Sama-sama, Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke mantra yang ketiga. Mantra yang ketiga yaitu menggunakan quotes. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk memperpanjang tulisan kita. Ini mantra yang ketiga, menggunakan quotes. Ini juga biasa dilakukan oleh penulis-penulis, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Ini cara mereka untuk menambah halaman terkadang. Terkadang satu halaman penuh untuk quotes aja. Biasanya ada yang seperti itu. Ini ada contohnya. Ia adalah satu-satunya orang dalam sejarah sebagai yang paling sukses, baik dalam level agama maupun dunia. Nah, ini buku non-fiksi. 3 syarat quotes yang manusiawi.
Yang pertama, isi kalimatnya ringkas tetapi padat. Kemudian yang kedua harus relevan berkaitan dengan ide tulisan kita. Jangan tulisan kita menceritakan apa, quotes yang kita tuliskan di buku berbeda apa namanya, nggak ada kaitannya dengan tulisan kita. Akhirnya nggak nyambung. Kemudian yang berikutnya dibuat oleh orang yang dikenal atau ahli. Itu quotes. Bisa nggak Bu, kita sendiri yang buat kemudian kita tulis? Bisa, nggak masalah. Contoh quotes. Ini banyak contoh quotes. Yang pertama, pilih mana? Orang yang memimpikan kesuksesan atau orang yang membuatnya menjadi kenyataan? Ini juga bisa dibuat. Banyak contoh quotes di sini. Nih, yang cocok buat kita malam ini nih untuk WLG. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi kamu rasakan dalam semenit, sejam, sehari. Mana tadi? Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tulis-tulis dahulu, edit-edit kemudian, sampai jadi sebuah buku. Emang terasa berat di awalnya Bapak Ibu menulis buku, cuman kalau sudah memulai dan inspirasinya ketemu, susah untuk berhenti. Kadang suka lupa waktu. Keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, jauh tak terjangkau oleh bukti. Nah, ini juga quotes yang menarik. Banyak contoh quotes yang bisa kita ambil di internet, atau kita juga bisa buat quotes sendiri. Saya lanjut. Nah, nih saya minta Bapak Ibu untuk membuat 2 quotes untuk kegiatan WLG ini. Kalau 2 mungkin kebanyakan ya. Kita coba 1. Yuk Pak Guntur, pasti bisa. Bapak Ibu yang lain, Pak Samsul, silakan. Coba buat 1 quotes yang cocok untuk kegiatan WLG kita ini. Untuk memotivasi diri sendiri maupun orang lain. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah, silakan ditulis di chat box. Saya tunggu. Jadi ada 3 mantra. Mantra yang pertama mendeskripsikan perasaan. Kemudian yang kedua menggunakan maja simile. Dan yang ketiga menggunakan quotes. Itu adalah 3 mantra yang bisa kita gunakan untuk memperpanjang tulisan kita, terutama untuk buku fiksi. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada belum ya? Wes, Pak Guntur, yuk bisa yuk nulis, just relax and enjoy it. Boleh. Ini untuk memotivasi diri sendiri, juga memotivasi orang lain. Maaf ya Bu, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Pak.
kemampuan paling memesona guru di abad 21 ini adalah humoris, Pak. Jadi kita harus humoris. Gitu ya, Bu? Iya, Iya, benar. kemampuan paling memesona yang harus dimiliki guru di abad 21 ini adalah humoris. Nah, jarang-jarang loh, Pak. Iya, benar. Iya. Ya, dari Bu Elvira. Bukan sulit menulis yang membuatku malas, tapi sulit mendapatkan mood baik yang membuatku segan. Betul, Bu Elvira. Menunggu moodnya. Tapi kalau udah mood, Bu, bisa berbab-bab. Ini dari Pak Tri. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Betul itu, Pak. Setuju. Bu Penny, menulis tidak sulit, yang sulit adalah memulainya. Tuh. Memulainya. Kemarin kita juga sudah membahas formula memulai tulisan. Udah kan materi untuk formula memulai tulisan udah kalau nggak salah kemarin. Kita sendiri yang tahu bagaimana kita bisa memulai untuk menulis. Kalau saya harus membuat diri saya bahagia dulu, sehingga saya akan mendapatkan mood yang baik untuk menulis. Makanya harus selalu bahagia. Iya, betul sekali Bu Siti. Saya biasanya harus siapkan cemilan dulu biar biar bisa nulis. Cemilannya habis, dapat nggak satu bab atau satu halaman? Ide pun hilang. Ide pun hilang. Aduh. Oke. Yang lain ditunggu. Pak Samsul belum ada menulis di sini. Pak Sukardi ada nggak ya malam ini? Ibu Feni, menulis tidak sulit, yang sulit adalah memulainya. Kita tidak bisa menemukan kebaikan di mana-mana, tetapi kita bisa menaburkan kebaikan di mana-mana. Betul Ibu, setuju itu. Ibu Reni Purnamawati, ya, teman itu seperti bintang, kadang terlihat, kadang tidak, tapi kita tahu dia selalu ada. Ya. Seperti saya dan Ibu Nani selalu ada untuk Bapak Ibu sekalian. Mantap Bu Reni. Semangat Bu Reni. Semangat, semangat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Reni. Pak Samsul, yeah. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Betul itu Pak, jangan takut untuk gagal. Menulis itu bukan masalah susah atau mudah, tapi mau atau tidak mau. Ya, betul Bu Karmila. Kalau mau 1000 cara, tapi kalau tidak mau akan ada 1000 alasan. Ada aja alasannya. Yang sibuk lah, yang begini, yang begini. Tapi kalau ada kemauan, ada 1000 cara. Ada 1000 jalan. Pak Septian Erlangga, terima kasih. Jangan bangga menjadi guru jika tidak menulis. Setuju, Pak. Jangan bangga menjadi guru jika tidak menulis. Ngakunya guru tapi nggak punya buku ya, Pak ya? Pak Kennedy ya, terima kasih Pak.
Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, saya harap kali ini jangan gagal. Kita harus berhasil dalam membuat buku ber-ISBN. Ya Pak Kennedy, terus semangat. Salut saya sama Pak Kennedy. Pak Stepanus, laptopnya error. Jadi kayaknya nggak ada ini. Terima kasih untuk quotes-nya. Nah, quote yang semacam ini bisa kita tambahkan ke dalam buku yang kita buat, Bapak Ibu. Ada kalanya di setiap awal memulai bab ada quotes. Biasanya ada yang seperti itu, yang penulis seperti itu. Di awal bab dia mulai dengan quotes. Ada yang seperti itu. Untuk memunculkan ide dalam menulis juga. Ya, 3 mantra menulis sudah selesai saya sampaikan. Barangkali ada sharing atau pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya untuk membentuk apa karakter 3 dimensi. Ini biasanya diperlukan untuk penulis novel atau penulis fiksi, buku fiksi. Ya, Pak Tri, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Betul, Pak. Dengan karya mereka akan tahu. Ketika karya kita udah jadi, mereka akan tahu siapa kita. Bu Risma Purnama, terima kasih Bu. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu. Kamu pasti bisa melampauinya. Iya, semangat Ibu. Ibu Suratina, terima kasih. Berusahalah untuk memulai agar tahu kekurangan dan kelebihanmu. Betul. Jangan menunda untuk memulai. Kalau bisa hari ini, kalau bisa sekarang, detik ini, jangan menunggu sampai besok. Ayo segerakan untuk memulai menulis. Enggak besok aja, ntar aja. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan menunda untuk memulai. Siap. Bu Emi Haryati, terima kasih. Menulis adalah salah satu dasar ilmu pengetahuan yang merupakan karunia Allah yang paling lengkap. Iya, siap Ibu. Mantap sekali nih quotes-nya. Kayaknya kalau menulis quotes ya, semuanya semangat. Oke. Ibu Susanti sedang akan mengetik. Silakan Ibu. Pak Saripudin, barangkali ada quotes yang ingin dituliskan di chat box. Iya, Pak Septian Erlangga, terima kasih. Jangan takut kepada sesuatu yang sebenarnya tidak akan membuatmu takut. Menulislah. Iya, betul Pak. Jangan takut. Menulislah. Nah, ini Galaxy Tab A itu siapa ya? Jangan takut untuk memulai menulis karena segala sesuatu bermula dari ketidaksempurnaan. Betul, setuju sekali. Tidak ada yang langsung sempurna.
Bu Gloria Elovia, terima kasih Bu. Nanti saat bukumu sudah dibaca orang lain, kamu akan berterima kasih atas usahamu hari ini. Tuh. Jadi harus percaya diri dengan tulisannya. Pak. Yang penting menulis saja dulu. Buat karya. Agar dapat menginspirasi yang lain. Berkarya bersama menginspirasi dunia. Itu moto dari FIM. Ibu Suratina, mulailah dari yang kecil, suatu saat yang besar akan kita dapatkan. Iya, Ibu. Betul sekali. Ibu Siti Komaria, kita menulis bukan untuk dipahami, tetapi untuk mencoba memahami. Maka, cobalah. Iya. Dengan mencoba, kita akan tahu. Dengan mencoba, kita akan bisa. Segala sesuatu dimulai dari tidak tahu, lama-lama akan menjadi tahu. Kerjakan apa yang kamu tulis. Tulis apa yang kamu kerjakan. Betul Pak Stefanus. Muncul Pak Stefanusnya. Kerjakan apa yang kamu tulis. Ini harus jadi moto bagi guru ya Pak ya. Kerjakan apa yang kamu tulis. Tulis apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas quotes-nya yang luar biasa. Ibu Sari Dewi mungkin ada quotes? Berbagi quotes malam ini. Untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain, Ibu. Biar kita lebih termotivasi dalam menulis, membuat karya untuk menginspirasi dunia. Menularkan virus-virus menulis dalam diri kita maupun kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Oke. Bisa saya lanjutkan dengan materi kedua, Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Iya. Ini, kalau Ibu Hesti, tulisannya tadi udah menggambarkan materi yang akan saya bawakan ini. Sebentar, izin share screen Bapak Ibu. Belum ketemu. Sebentar. Harus saya cari dulu. Oke, sebentar. Karakter 3 dimensi ini sangat diperlukan bagi penulis-penulis cerita fiksi, cerpen maupun novel. Kenapa? Karena dengan membuat atau menciptakan tokoh yang berkarakter 3 dimensi, Bapak Ibu, cerita kita akan lebih hidup dan lebih bernyawa lagi. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Yes. Terima kasih. Oke. Sebelum memulai, silakan dibaca cerita humor berikut ini.
Oke, saya berpindah ke slide berikutnya. Sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Iya. Dola mulai kesal. Mana nih mereka? Jadi gerakan lupa umur ya Pak Dolahnya. Oke. Dari cerita tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu karakter tokoh tersebut? Tokoh senternya itu adalah Pak Dolah. Ada yang tahu? Bingung. Bagaimana karakter Pak Dolah? Pikun, Bu, pikun. Pikun. Udah tua ya, Bu ya? Gerakan lupa umur. Lupa umur. Benar, GLU ya, GLU. Gerakan lupa umur. Dia kira masih itu ya, masih SMA. Masih anak remaja. Masih remaja. Lupa umur. Umur kesekian berarti, Bu. Perasaannya seperti anak bujang. Masih Merasa ingat masih cewek muda. agak muda, taunya nenek-nenek. Merasa masih muda. Yang ditunggu Iya. cewek ternyata temannya nenek-nenek. Aduh. Ya, Jadi teringat masa lalu. mulanya tokoh itu pikun gitu ya Bu ya, Pak Dolah. Dan agak nggak sadar diri juga ya Bu ya, padahal dia katanya botak gitu loh. Iya. Mondar mandir, botak mondar mandir katanya. Nggak sadar diri. Temannya dikatain nenek-nenek dengan rambut acak kadut. Nggak taunya dirinya botak. Udah pikun lagi. Oke. Itu contoh karakter 3 dimensi Bapak Ibu. Nih, kadang masalah yang dihadapi penulis pemula dalam membuat karakter tokoh. Yang pertama, karakter tokohnya itu biasanya lemah, tidak menonjol, kurang menarik, kemudian terkesan membosankan, dan perasaan semua tokoh sama karakternya. Ini membuat cerita di dalam buku itu akan terasa membosankan dan menjadi tidak hidup atau tidak seperti real. Terus bagaimana membuat karakter yang menarik atau yang biasa disebut dengan karakter 3 dimensi? Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Nih, kita perlu membuat susunan pertanyaan seperti ini untuk menentukan karakter tokoh yang akan kita buat. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang ingin menulis cerita fiksi berupa cerpen maupun novel. Nih, siapa nama tokohnya udah kita tentukan, jadi harus konsisten dari awal karakter tokoh itu seperti apa. Jangan awalnya tokoh itu baik hati, jujur, di ujung-ujungnya karakternya jadi berubah. Kecuali jalan ceritanya mungkin, atau lingkungannya yang membuatkan hal tersebut. Jadi maksudnya di sini kita harus lebih konsisten. Kemudian yang kedua, berapa usianya? Karakter tokohnya bagaimana? Apa kejadiannya? Kejadian yang dialami tokoh itu. Saat dia sedih atau emosi, yang biasa dia lakukan itu apa? Apakah dia gigit jari, nangis-nangis, atau makan banyak? Biasa kan ada yang sedih atau emosi itu makannya banyak. Kemudian yang keenam, sama siapa dia tinggal? Apa yang dia sukai? Atau apa yang
fobia terhadap apa dia. Kemudian untuk sekelilingnya, kondisi tetangganya atau masyarakat atau lingkungannya itu bagaimana. Dengan demikian, cerita atau tokoh yang kita hadirkan dalam cerita kita itu akan lebih hidup, akan terasa seperti di dunia nyata, seperti itu. Nih, dicontohkan siapa nama tokohnya nih. Misalnya Nona. Jadi dari awal Nona, seterusnya tetap Nona. Kemudian yang kedua, berapa usianya? Menggambarkan usia yang 21 tahun itu bagaimana. Karakter tokohnya bisa murah senyum, sedikit pemalu, lemah lembut, penyayang, kemudian suka menutupi perasaannya, penyedih, emosi, masih banyak lagi. Kejadian apa yang dialaminya? Apakah dia sedang patah hati, atau sedih karena orang tuanya meninggal, atau tidak disukai oleh teman-temannya karena teman-temannya iri kepadanya. Itu bisa saja. Kemudian untuk saat dia sedih atau emosi, apa yang dia lakukan? Tuh, bisa, kadang kan ada tuh karakter tokoh di dunia nyata juga seperti itu. Makan sebanyak-banyaknya, atau kalau dia sedih, dia pergi ke danau, pergi ke pantai untuk menikmati senja, atau ketika dia sedih, dia perlu jalan-jalan atau shopping. Kan ada yang seperti itu. Kalau lagi sedih atau emosi, untuk meredam emosi atau sedihnya harus shopping, seperti itu. Kayaknya curhat ya Bu ya saya ya. Kemudian yang keenam, sama siapa dia tinggal? Dia tinggal sendirian semenjak ayah dan ibunya meninggal. Nah, itu kondisinya udah direncanakan dari awal. Kemudian apa yang dia sukai atau fobia terhadap apa dia? Kadang di sini tokohnya digambarkan suka mengoleksi bermacam jenis bunga, suka membaca atau menulis, punya fobia takut akan ketinggian. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jadi sudah kita rencanakan seperti apa tokoh yang akan kita buat cerita di dalam buku kita. Tujuannya apa? Agar buku kita menjadi lebih hidup. Cerita di dalam buku kita itu menjadi lebih hidup, lebih bernyawa, dan tidak membosankan. Dan akhirnya pembaca juga akan senang dalam membacanya. Ikut hanyut seakan-akan, padahal itu cerita di dalam buku fiksi yang hanya diciptakan. Jadi seolah-olah tokoh itu ada di dunia nyata seperti itu. Karakter 3 dimensi secara sederhana adalah karakter yang sudah lengkap segala atributnya. Itu. Udah siap kita ceritakan. Sehingga makanya biasa film layar lebar itu diangkat dari novel. Novel yang karena tokohnya lengkap segala atributnya seperti itu. Bisa digambarkan secara nyata sehingga bisa dijadikan film. Selanjutnya, apakah bisa menimbulkan karakter dalam sebuah dialog? Tentu bisa. Di sini dicontohkan adegan di sebuah kafe. Cepatlah ucapkan keinginanmu, jangan menunda-nunda lagi. Aku tidak punya waktu. Kamu nggak minum kopi dulu? Aku tidak pernah suka kopi. Kau tahu kan hal itu? Cepatlah katakan maksudmu, jangan bertele-tele. Nah, dari dialog tadi, yang bisa kita ambil dari karakter tokoh tersebut apa? Kelihatan kan dari dialog yang dibuat itu bahwa tokoh tersebut tidak suka kopi dan dia tegas. Itu karakter tokohnya. Oke, 3 dimensi itu apa aja? Yang pertama dimensi fisiologis, di mana karakter fisiologis ini lebih kepada secara fisik, tinggi dan berat badan karakter, usia, jenis kelamin, ras, kesehatan, dan lain-lain. Cantik atau buruk rupa,
pendek atau tinggi, kurus atau gemuk, semua ciri fisik ini mempengaruhi cara karakter berkembang. Sama halnya hal tersebut mempengaruhi manusia. Ini dimensi yang pertama, dimensi fisiologis. Makanya disebut karakter 3 dimensi. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah dimensi sosiologis. Berada di kelas sosial apa karakter Anda, di lingkungan seperti apa karakter itu tumbuh. Ini lebih kepada sosiologis lingkungannya. Sekolah macam apa yang dia masuki, bagaimana sikap orang tuanya soal seks, uang, dan lain-lain. Apakah tokoh ini diberikan kebebasan atau tidak sama sekali? Banyak sekali dimensi sosiologis. Apakah tokoh itu punya banyak teman, sedikit, atau tidak punya sama sekali? Seperti apa mereka? Untuk benar-benar memahami karakter, kita harus mampu mengusut sampai ke akarnya. Karakter manusia ditempa dalam iklim sosiologis, entah itu manusia sungguhan ataupun karakter fiksi. Sehingga biasanya untuk mencari tokoh ini kadang-kadang penulis juga melakukan riset agar tokoh yang diciptakannya itu terasa nyata, seperti itu. Dimensi yang ketiga itu adalah dimensi psikologis. Dalam dimensi psikologis, kita menemukan fobia dan mania, kompleksitas, ketakutan, pola rasa bersalah dan hasrat, fantasi, dan seterusnya. Jadi ada 3 dimensi untuk membentuk karakter 3 dimensi ini. Yang pertama fisiologisnya, yang kedua sosiologisnya, dan yang ketiga psikologisnya. Seperti itu. Nah, kita tidak perlu menjadi psikolog untuk menulis novel. Kalau kita baca novel itu, apalagi novel-novel untuk karya-karya penulis terkenal yang sering bestseller, itu seakan-akan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel itu betul-betul ada, betul-betul nyata. Saking pandainya mereka menciptakan karakter tokoh mereka. Namun kita harus menjadi pengamat umat manusia dan memahami mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan dan mengatakan apa yang mereka katakan ini. Agar tokoh, sekali lagi, tokoh yang kita ciptakan di dalam cerita kita itu betul-betul terasa nyata. Buatlah dunia ini sebagai lab atau laboratorium dan buatlah tokoh-tokoh yang hidup agar pembaca lebih mudah mengidentifikasi diri dengan tokoh-tokoh yang kita ciptakan. Seperti itu. Ini penting untuk penulis-penulis cerita fiksi. Harus ada hal-hal yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membacanya dan selalu ingin membaca cerita atau buku yang kita tulis. Menunggu buku-buku berikutnya karena mungkin mereka sudah senang dengan karakter tokoh yang diciptakan di dalam sebuah novel atau buku fiksi yang dibuat oleh penulis. Nah, ini contoh. Ini contoh saya ambil dari tokoh utama dalam novel Pasar, yaitu Pak Mantri. Dilihat dari dimensi fisiologisnya, Pak Mantri adalah laki-laki tua yang berumur 60 tahun. Jadi tokohnya ini seorang lelaki tua yang sudah berumur 60 tahun. Berambut putih, giginya masih utuh, suka memakai pakaian putih, tas kulit coklat kehitaman, topi, kaos kaki putih, dan sepatu sandal. Jadi detail sekali. Jadi terasa betul-betul hidup. Kemudian ditinjau dari dimensi psikologis. Pak Mantri merupakan seorang yang bersikap perwira dan kesatria. Jujur, sabar,
sopan santun, dan mulia jiwanya. Pak Mantri juga gemar menonton ketoprak. Di samping itu, Pak Mantri tidak suka menonjolkan diri atau memiliki sifat rendah hati. Ini secara dimensi psikologis, jadi lengkap. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga yaitu ditinjau dari dimensi sosiologis. Pak Mantri adalah seorang pegawai pasar atau mantri pasar, suka menolong dan tahu diri. Pak Mantri juga merupakan seorang yang bermartabat, dermawan, dan dihormati orang-orang pasar. Pak Mantri juga termasuk lingkungan terpelajar di Kecamatan Gemolong. Nah, jadi lengkap, utuh karakter yang dibuat dalam novel Pasar. Tokoh utamanya yang bernama Pak Mantri itu karakternya utuh, bulat, 3 dimensi, sehingga menjadikan novel ini benar-benar hidup seperti nyata. Nah, praktek. Praktek lagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buat cerita minimal 2 paragraf yang terdapat karakter 3 dimensi. Kebanyakan Bu, kalau 2 paragraf, bagaimana kalau 1 paragraf? Boleh. Silahkan kita praktekkan. Buat karakter imajinasi Bapak Ibu sendiri yang memiliki karakter 3 dimensi. Seolah-olah karakter itu betul-betul nyata. Buat dalam 1-2 paragraf. Silakan kalau sudah, kalau dituliskan di chat box kepanjangan apa enggak ya? Kalau enggak, silakan dituliskan di chat box aja. Enggak masalah. Ceritanya bebas sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu ya. Buat tokoh menarik dan berkesan. Setelah selesai, bisa kirim cerita tersebut ke grup WA maupun ke chat box Bapak Ibu, biar bisa langsung saya bacakan. Untuk praktek kita menulis malam ini. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo Pak, halo, selamat malam Pak. Oh. Lagi meeting Zoom. Apa Pak? Lagi meeting Zoom. Oh udahlah, ayolah Pak. Nanti lah Pak. Ya Pak ya. Matikan. Sudah ada kayaknya ini. Dari Bu Natali. Pak Guntur, Bu Natali lagi nih, Natali Hesti. Kirana Sastro Prawiro, gadis remaja berkulit kuning langsat, berambut secuping telinga itu putri tunggal dari keluarga Sastro Prawiro. Papinya seorang pengusaha kelas menengah yang tengah giat-giatnya melebarkan sayap di dunia usaha kerajinan kulit ikan pari, hingga lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sedangkan maminya bernasib sama dengan sang papi yang juga jarang di rumah, adalah seorang pemilik biro jasa penyalur pembantu rumah tangga yang alhamdulillah memiliki izin beroperasi. Wah, mantap. Sebenarnya sejak kecil Kirana sudah menunjukkan gejala-gejala kecerdasan yang melebihi balita lain. Ketika mulai bisa bicara, banyak hal ditanyakan pada semua orang. Tentu saja yang paling kerepotan adalah baby sisternya yang masih sangat belia dan celakanya tidak lulus sekolah dasar pula. Bayangkan seorang babysitter belia tak lulus sekolah dasar, yang kerjanya selalu SMS-an,
harus dihadapkan pada pertanyaan Kirana kecil yang baru bisa bilang, ini apa? Ngapa? Apa? Ini apa? Ngapa? Apa? Begitu terus. Pokoknya sebelum mulai sedikit rewel, sebelum Kirana tidur, maka Kirana akan selalu menanyakan hal yang sama. Kadang-kadang sudah dijelaskan pun Kirana kecil masih mengulang pertanyaannya. Maklum anak kecil. Jika Kirana kecil mulai sedikit rewel, maka babysitternya dengan tega mencampurkan CTM yang sudah digerus ke dalam sirup kesukaan Kirana. Bisa ditebak, Kirana kecil lantas tertidur pulas. Di usia 5 tahun, Kirana memulai pendidikan formalnya. Kirana didaftarkan maminya pada salah satu TK. Ya, ini udah lebih bagus sekali. Kayaknya ini memang jadi deh ini. Kita tunggu ini bukunya ya, Ibu Natalia Hesti. Udah berapa bab nulisnya ini? Amin, doakan ya Ibu ya. Ya. Kita tunggu ceritanya. Konon TK itu termahal di kota ini. Perkara mutunya entahlah. Yang terpenting dalam hal ini adalah prestise. Di TK itulah Kirana diajarkan lagu pelangi-pelangi yang belakangan diketahui memiliki warna lebih dari 3. Iya. Mejiku Hibiniu. Dari zaman dulu, dari zaman kita anak-anak, taunya pelangi itu merah, kuning, hijau ya Bu ya. Betul Ibu. Bagaimana yang lain? Sudahkah menciptakan karakter 3 dimensi untuk Blank, blank. Blank. Hancur. Boleh jadikan saya sebagai tokohnya, Pak. Lagi nggak mood. Capek habis kerja. Iya. Aduh, ngaduk semen tadi, Bu. Maklumlah kita ini di kampung, Bu. Iya, Bapak. Yang penting tetap semangat ya, Pak ya. Ya, siap. Semangat mengikuti Ibu ini memberikan materi. Semangat menyimak. Menyimak saja. Tidak menulis. Tidak apa-apa, Pak. Kita berbagi sama-sama belajar malam ini. Ayo ditunggu yang lainnya. Atau di grup WA ya. Pak Stefanus? Ya. Sudah dapat inspirasi? Tidak ada lah. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada lagi blank ini. Kalau ngarang pantun bisa. Silakan Pak pantunnya untuk kita malam ini. Aduh. Pakai tulis, Bu, saya. Nggak bisa lisan. Seperti itu ya, Pak ya. Paling yang hafal saja. Biasa pantun dihafal, Bu. Iya, Pak. Paling yang hafal itu kalau ada sumur di ladang, Ibu pun tahu juga kali. Sumur di ladang siapa, Pak? Nah, di ladang orang, Bu. Saya ada pantun sebenarnya, saya tulis untuk Ibu. Iya, silakan Pak. Wah.
Ini lupa saya nulisnya di mana ini. Kita tunggu, mudah-mudahan cepat ketemu, Pak. Oh iya, di sini udah ada Pak Guntur menuliskan kisahnya. Akhirnya bisa ya Pak Guntur ya. Panggilannya Lukman, biasanya dipanggil PP. Setiap hari tampil urakan. Kulit coklat terpanggang matahari karena hampir setiap hari di pantai menawarkan jasanya. Rambut kepirangan digimbal pula. Giginya yang putih berbaris rapi, urakan namun memiliki senyum yang aduhai. Setidaknya itu yang sering kudengar pujian dari pelanggan-pelanggan kami yang kebanyakan cewek-cewek bule. Cia. Mantap, Pak. Mantap. Ini kisah nyata sih sebenarnya. Dulu pernah kenalan sama namanya Mas PP, saya nggak tahu namanya kenapa PP. Iya. Dia ini apa namanya? Artis tato gitu Bu Siti. Jadi iya. Bener-bener yang di pinggir pantai nawarin jasa gitu sama satu orang yang ini. Bapak bisa menghadirkannya dalam tulisan dan membuatnya seperti saya juga melihat sosok PP ini kan? Iya. Keren, Pak. Terima kasih. Iya. Di sini ada Pak Tri juga. Siapa sih yang tidak kenal Bujang Nadi? Anak sultan yang kegantengannya menjadi buah bibir para gadis. Wah, orang ganteng nih. Tubuhnya yang kekar berisi, rambut hitam panjang sebahu, dibalut tanjak kuning keemasan. Membuat siapapun yang memandangnya akan terpesona. Walaupun anak sultan tidak membuat ia menjadi pemuda sombong. Teman bermainnya tidak hanya dari kaum bangsawan saja, bahkan sampai rakyat jelata. Andai waktu itu ada sosial media, pastilah Bujang Nadi menjadi trending topik dan bahan gosipan para lover dan hater. Ye, mantap Pak Tri. Mantap Pak Tri. Pak Tri, mantap ini. Iya, Pak Samsul, ya, yuk kita baca punya Pak Samsul. Terima kasih ya Pak Samsul. Sudah 3 hari aku mogok bicara dan memeram diri. Semua ketukan pintu aku balas dengan pendek, sedang tidur. Dalam hati aku berharap Uma berubah pikiran melihat anak bujangnya yang terus mengurung diri ini. Uma memang berusaha menjinakkan perasaanku dengan mengajak bicara dari balik pintu. Oh, ceritanya lagi itu, apa namanya? Kalau bahasa Ketapang itu ngambul. Lagi merajuk minta kawin kayaknya, Bu. Merajuk nampaknya ini. Minta kawin. Minta kawin, bener ya. Merajuk minta kawin, minta dilamarin ceweknya. Bisa. Pak Sukardi, bercermin secangkir kopi. Pendek sekali, Pak. Bisa ditambah lebih panjang lagi. Mantap Pak Kardi. Iya. Ada apa di secangkir kopi itu, Pak? Kemudian Ibu Karmila. Terima kasih Ibu Karmila. Berdiri di depanku seorang perempuan cantik, bertubuh tinggi langsing, kulitnya yang putih mulus, tak menampakkan usianya yang sudah menginjak 40-an. Rambut panjang sepinggang sesekali tersibak embusan angin. Matanya yang hitam pekat menatapku tajam. Bibirnya yang tipis menyunggingkan senyuman sinis. Ya, dialah Nayara, perempuan yang telah kutinggalkan setahun yang lalu. Yes, mantap. Mantap Bu Karmila. Mantap Ibu Karmila ini. Semangat Bu Karmila. Lalu semangat ini. Ibu Elvira, terima kasih Bu. Umar, balita cerdas ber-IQ di atas rata-rata. Lahir dari keluarga sederhana yang berlatar belakang pendidik. Tubuh kecilnya tidak menghambat ia untuk mengeksplor apapun yang baru baginya.
Dengan kakinya yang panjang dan tangannya yang mungil, ia selalu berusaha mengambil apapun yang diinginkannya. Terkadang, tingkahnya yang demikian seringkali membuat ia harus terjatuh, terduduk, tersandar, tertungkup, bahkan pernah kepalanya yang bulat dengan rambutnya yang keriting di bagian ujung berlumuran darah segar akibat tersandung batu saat berlari-lari di halaman rumahnya. Rambut keritingnya adalah warisan dari sang kakek. Jika ia merasakan sakit, maka orang pertama yang disebutnya adalah bunda. Ia akan menangis sekuat mungkin hingga ia melihat sang bunda datang dan memeluknya mesra. Pelukan mesra bunda adalah obat paling mujarab bagi Umar. Ia akan kembali bermain dan mengeksplor dunianya kembali, seolah-olah tidak pernah ada kemalangan apapun yang menimpanya. Wes, keren Ibu Elvira. Hidup sekali ini karakter Umarnya. Jangan-jangan anak ya, Bu Elvira. Halo? Bu Elvira. Iya, jangan-jangan ini anaknya sendiri ya? Bisa demikian, Bu. Mantap Ibu, keren. Terima kasih, Bu. Masih belajar. Ya, Ibu bikin buku apa rencananya? Saya masih ke modul, Bu, bahan ajar. Oh iya. Oke Bapak Ibu, untuk membangun karakter kita lanjutkan hal-hal yang harus kita perhatikan dari 3 dimensi tadi kan. Yang secara umum, nama, julukan, usia, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, etnis, pekerjaan, itu sudah ada, kita rencanakan. Sudah tergambar. Jadi harus konsisten dari awal. Kemudian yang kedua penampilan. Tinggi, berat badan, secara psikologisnya. Bentuk muka yang unik, warna mata, bentuk wajah, warna kulit, model rambut, yang selalu dibawa kemana-mana. Kan kadang ada tokoh yang suka kemana-mana bawa kipas, atau kemana-mana bawa dompet, seperti itu. Atau kemana-mana bawa HP, smartphone. Kemudian yang ketiga, di kehidupan, diperhatikan keterampilannya apa, tokoh itu memiliki keterampilan apa, dan apa yang dia tidak bisa, bakatnya apa, kelemahannya apa, hobinya, hewan peliharaannya, kebiasaan, daerah tempat tinggalnya, deskripsi rumah, tetangga sekitarnya, kadang ada tetangga yang suka kepo atau gimana, kan gitu. Kesehatannya juga gimana. Kemudian yang keempat, kepribadiannya juga. Karakternya, moral, kontrol dirinya, apakah dia tipe yang suka marah-marah atau sabar, hal yang membuatnya semangat, tingkat kecerdasannya bagaimana, seperti si Umar tadi, IQ-nya di atas rata-rata, juga seperti tokoh Kirana yang diceritakan oleh Ibu Natali tadi, kan seperti itu. Kemudian tingkat kepercayaan dirinya, dan hal yang paling ditakuti dari tokoh tersebut. Jadi detailnya kita sudah punya. Kemudian dilihat dari masa lalunya, kehidupan masa kecilnya bagaimana, kejadian masa lalu yang sangat penting dalam kehidupan tokoh itu, kemudian penghargaan apa yang pernah diraihnya, momen terburuk yang pernah dialaminya, kegagalan dalam hidupnya, bahkan rahasia dalam hidupnya. Itu bisa kita munculkan dalam karakter tokoh yang kita ciptakan dalam cerita kita, khusus untuk cerita novel, buku fiksi, seperti itu. Nah, terus selesai untuk materi yang kedua ini. Baik Bapak Ibu. Halo Ibu Nani. Apakah Ibu Nani masih di situ? Siap Ibu. Iya.
Oh iya, mau selesai. Siap-siap. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau sharing malam ini? Kayaknya udah lancar deh. Kayaknya minggu depan udah jadi semua buku-bukunya. Amin. Insya Allah, amin. Pak Guntur nih bersemangat sekali. Iya. Iya, cepat diselesaikan Pak. Nanti tinggal mendengarkan materi aja, bukunya udah langsung selesai. Iya, target 60 halaman gampang. Astaga. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Minggu depan selesai. Minggu depan selesai. Iya, insya Allah. Bapak Ibu, besok kita masih bertemu dengan Ibu kami, dengan Ibu Siti Khatimah dan saya di hari Kamis di jam yang sama. Mungkin dengan materi yang baru ya Ibu Siti ya? Ya. Siap. Ada materi baru. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya mungkin, karena ini masih ada waktu, saya akan memutarkan video lagi khusus untuk alumni dari Singkawang. Ya, angkatan ke berapa itu kita lihat di videonya. Mohon izin ya Bu ya. Ya, silakan. Besok kita akan membahas materi writer's block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Dalillah SPDSD. Saya Kepala Sekolah di SDN 65 Singkawang. Saya mengikuti FIM ini, Forum Indonesia Menulis. Bagi saya ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Pengalaman saya pribadi ketika ikut lomba Kepala Sekolah Berprestasi, saya tidak punya buku, tidak punya apa-apa. Jadi saya melihat, saya di mana saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menulis. Begitu ada kesempatan, saya langsung ikuti dan ternyata benar. Ketika ikut di Forum Indonesia Menulis, kita bisa menulis, itu terserah kita bisa fiksi atau non-fiksi. Jadi pesan saya untuk Forum Indonesia Menulis, lanjut terus kegiatan ini karena teman-teman saya banyak yang ingin ikut, tertarik dengan apa yang telah saya ikuti. Semoga ke depan masih ada kelas menulis untuk Kota Singkawang. Saya siap untuk membantu, baik untuk menginformasikan atau memfasilitasi kegiatan ini. Kepada seluruh rekan-rekan, baik guru, apalagi kepala sekolah, harus meningkatkan kompetensi diri. Mari kita bergabung dengan Forum Indonesia Menulis karena forum ini adalah satu-satunya tempat untuk kita belajar menulis. Bagaimana ketika kita ingin mempunyai buku. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi angkatan HIM 19 dari Singkawang yang mungkin sudah menghasilkan buku ber-ISBN sebelumnya. Jadi semoga memberikan semangat kepada Bapak Ibu, khususnya di Kota Singkawang, agar bisa berhasil juga seperti beliau-beliau alumni 19 di Singkawang. Terima kasih, Bu, Bapak. Ibu, saya kembalikan ke Ibu Siti Hatimah, silakan. Ya, di chatbox kayaknya udah ada pertanyaan dari Bu Elfrida Sinaga. Terima kasih, Bu. Dalam penjelasan tadi menyatakan tentang nama tokoh harus ditulis dengan konsisten. Kalau kita menggunakan aku dan ku pada cerita bisa tidak ya, Bu? Boleh, Ibu, karena Ibu yang menjadi tokoh utamanya ya. Jadi konsisten dalam penggunaan aku. Jangan sebentar aku, jangan sebentar saya, ya Ibu ya. Kalau udah pakai aku dari awal itu udah pakai aku terus ya Ibu ya. Seperti itu. Bagaimana Bu Elfrida? Ya, makasih informasinya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Nih, wes. Ada pantun Ibu Nani dari Pak Stefanus. Siap. Nah, Bu Nani dan Bu Siti, mentor kami Siti Hotimah, ditemani Ibu Nani Sobikoh. Semoga hari ini mendapat berkah, menulis buku, mendapat hadiah. Amin. Amin. Ya, cakep. Cakep. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Stefanus. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan saya bersyukur, kami bersyukur bisa menemani Bapak Ibu. Ya, Ibu Siti Hatimah, kita sangat bersyukur sekali. Ketemu dengan guru-guru hebat yang punya semangat, motivasi tinggi untuk berkarya, membuat buku. Bersama-sama kita memajukan literasi di daerah kita ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Salah satu cara memajukan literasi yaitu tadi, ya ini kegiatan ini menulis. Literasi salah satu kompetensi yang harus dimiliki peserta didik di abad 21 ini, Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita, dari gurunya, supaya kita bisa menjadi role model bagi peserta didik kita ataupun rekan sejawat yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Ya Pak Guntur tadi gimana Pak Guntur? Kemampuan memesona guru di abad 21 adalah humoris. Humoris. Iya. Pak Guntur. Oh iya Pak Stefanus. Guntur itu di musim hujan biasanya Pak Guntur ya. Nanti dibuatkan pantun sama Pak Stefanus buat Pak Guntur. Boleh, ayo Pak dibuatkan Pak. Aduh, saya juga suka gurau kalau udah diajak gurau nih Pak Guntur. Oh begitu ya Pak? Ya. Asal ada yang memulai. Supaya happy Pak, supaya happy. Kemudian setelah ini kita bisa langsung nulis nih Pak, kan begitu. Tetap dijaga imunnya, imun bahagianya. Iya, siap Ibu. Bahagia selalu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Kesulitan dalam menulis atau bagaimana? Oh, kayaknya nggak ada Ibu. Mantap semuanya. Mungkin yang paling sulit? Jalan 60 halaman. Tulis dahulu ya Pak ya. Tulis dahulu. Apapun yang ada di dalam pikiran kita, kita tulis. Iya, benar. Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar lagi, mungkin 3 menit lagi Ibu, untuk tadi kan agak terlambat sedikit tadi itu. Jadi Bapak Ibu mungkin untuk mengingatkan kembali, kami sekarang sedang proses editing dan layouting naskah Bapak Ibu, naskah antologi dan format ISBN. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih mengalami kendala atau ada perubahan-perubahan, ini mohon segera dikomunikasikan, karena nanti kalau sudah kami kirimkan ke
supervisor ke panitia itu sudah tidak bisa diubah kembali karena mungkin dari beberapa peserta di Zoom meeting ini di SD maupun di SMP ini mengalami hal-hal yang perubahan atau bagaimana. Nah, ini segera dikomunikasikan agar kami segera bisa mengedit dan melayout karena ini memang kami memberikan sedikit kelonggaran sebenarnya. Jadi kami berusaha untuk membantu Bapak Ibu yang mungkin masih ini ya kepikiran dengan ISBN-nya, format ISBN-nya. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan segera dikomunikasikan agar kami bisa segera merevisi, mengedit, melayout. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin Bapak Ibu ketika menulis inspirasinya mengalir. Nah, itu kan kemarin ada target ya, target setiap pertemuan berapa bab. Nah, itu tidak harus Bapak Ibu misalkan hari ini 5, besok 5 lagi atau bagaimana. Kalau sudah ketemu inspirasi menulis berapapun halamannya, tetap aja dikejar, maksudnya tetap aja dilaksanakan. Jadi siapa tahu nanti sebelum pertemuan ke-12 itu Bapak Ibu sudah melampaui target, yaitu challenge-nya 60 halaman. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca kembali atau mungkin menambahkan sedikit-sedikit jadinya sudah melampaui challenge. Jadi nanti tinggal mendengarkan materi gitu. Jadi itu akan lebih baik karena mungkin ketika inspirasi kita menulis itu tanpa terasa seperti Ibu Siti bilang tadi, kalau sudah menulis inspirasinya mengalir itu kadang tidak mau berhenti untuk menulis. Nah, itu jadi mumpung mungkin inspirasinya ketemu, itu boleh dilanjutkan karena kadang kita juga writer's block ya yang akan dijelaskan besok gitu. Itu ya Bapak Ibu. Ibu mohon maaf, permisi saya mau tanya. Silakan Ibu. Ya Ibu Siti. Kemarin kan saya menuliskan ISBN itu isinya adalah buku, kumpulan, antologi, puisi, dan cerpen. Nah, ini semakin ke sini, semakin berapa pertemuan ini kok saya semakin bisa dikatakan saya semakin nafsu buat nulis gitu, Bu. Jadi jadi gini Bu, kemarin kan saya ngirimnya tuh formatnya ISBN itu kumpulan satu yang saya kirim isinya kumpulan puisi, antologi puisi dan juga cerpen. Boleh nggak Bu kalau saya pecah jadi 2 Bu? Dan apakah kalau misalnya saya ajukan dua-duanya itu bakalan diterbitkan? Terima kasih Bu. Sama-sama, boleh Ibu Siti, silakan. Kita fokus, terima kasih Bu Natalia atas pertanyaannya. Untuk kegiatan ini kita fokus 1 buku ya Ibu, fokus 1 buku untuk diterbitkan. Kalaupun Ibu bikin 2 buku, alhamdulillah 1 bukunya pending dulu untuk diterbitkannya setelah kegiatan ini. Bisa dengan nanti bantuan dari panitia, FIM, dan teman-teman lainnya seperti itu. Karena untuk kegiatan ini fokusnya 1 buku dulu ya Bu Natalia. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Berarti nanti saya akan memilih salah satu saja dan kemungkinan masih bisa revisi kah Ibu untuk ISBN-nya? Kemarin saya sudah mengirim isinya. Sepertinya masih bisa, ya Bu Nani ya? Masih bisa Ibu, tapi mohon segera agar ini sudah kami editing dan layouting. Jadinya kalau memang nanti sudah fix, insya Allah kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau memang naskahnya sudah kami kirimkan ke supervisor, jadi sudah tidak ada lagi bisa perubahan. Karena kemarin yang disampaikan Ibu Siti bahwa profil judul ya, nama penulis, profil dan sinopsis sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena nanti sudah proses cetak cover gitu ya. Jadi itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, terutama yang 4 hal tadi itu. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya Mohon izin menambahkan mungkin tadi yang mau buat buku. Nah, sebenarnya fokusnya memang benar untuk 1 buku ini ya Ibu ya, karena target kita kan 2 bulan aja nih. Nah,
Takutnya nanti kalau terpecah, takutnya sama-sama belum selesai dalam 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ini, boleh yang tadi cerpen mungkin mau dibuat buku sendiri, nanti dilanjutkan dan bisa diterbitkan secara mandiri. Insya Allah panitia FIM akan siap membantu. Gitu. Jadi agar fokus karena 2 bulan ini waktunya. Kalau buku untuk kita sendiri mungkin nanti bisa lebih dari 1 buku lagi. Jangan hanya novel ya Bu, apa itu cerpen. Nanti pasti ada lagi. Ya Bu ya, karena saya yakin Ibu Natalia Hesti ini produktif sekali. Nah, oke Bu, berarti saya harus memilih ya salah satu aja ya. Ya, untuk 2 bulan ini ya Bu, untuk seterusnya kami harap Ibu tetap produktif walaupun belum ada program ini lagi gitu ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Hesti, Sama-sama. di blog tuh. Ya, Di blog lain lagi Kak, di blog tulisan humanis humaniora. Kumpulkanlah, cetak jadi buku. Ya, ntar mudah-mudahan ya. Oke. Ibu berarti masih bisa Bu ya, saya perbaiki untuk ISBN-nya. Ya mohon segera ya Bu ya. Untuk yang SMP ke saya, untuk yang ke SD ke Bu Siti Hatimah ya Ibu ya. Gitu. Berarti lewat yang form kemarin atau langsung japri Ibu aja? Langsung japri karena link formnya sudah kami tutup. Untuk kemarin sudah kami rekap. Jadi untuk yang baru revisi atau perbaikan itu mohon di japri kami agar kami bisa langsung memasukkan di file yang kemarin Bapak Ibu kirimkan di link. Itu ya Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, ini waktunya sudah ini Bu 2108, mungkin bisa diakhiri. Kami serahkan kepada Ibu Siti Hatimah untuk menutup. Iya, terima kasih Bu Nani. Iya, nanti kita ada tagihan-tagihan juga ya kan Bu Nani untuk target-target itu, tidak menunggu sampai selesai baru dikumpulkan Bapak Ibu. Mungkin hari Minggu mungkin ya, kita kasih waktu sampai hari Minggu, ada tabungan-tabungan tulisan dari target-target yang udah Bapak Ibu tetapkan sendiri. Jadi nanti ada tabungan-tabungan yang akan kami terima berupa tulisan-tulisan yang sudah Bapak Ibu buat agar mempermudah kami dalam proses revisi, editing, dan layouting seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak menunggu sampai selesai 1 buku baru Bapak Ibu kirim. Kemungkinan hari Minggu ini kita akan meminta setoran, meminta setoran kayak preman pasar jadinya. Ya, tabungan-tabungan berupa tulisan-tulisan yang sudah ditargetkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kami tunggu nanti di hari Minggu. Semoga sesuai target atau mudah-mudahan melebihi target gitu. Ya. Hari Sabtu Bu. Hari Sabtu? Iya kan hari Sabtu sama Minggu. Iya, Sabtu dan Minggu ya. Iya, Sabtu dan Minggu, iya. Semoga mudah-mudahan di Sabtu dan Minggu ini 1 bukunya udah jadi. Amin. Jadi nanti ada dapat predikat selesai. Amin. Semangat ya Bapak Ibu, terus menulis, jangan jangan pernah putus asa, jangan pernah ada tidak percaya diri atau insecure dalam menulis. Tidak ada yang salah dalam tulisan kita. Kadang karena kita tidak percaya diri aja dalam menulis. Semua yang kita tulis itu adalah apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang salah. Tulis-tulis saja dahulu. Itu selalu pesan saya. Jangan pernah takut salah. Mulailah segera menulis. Jangan menunggu besok. Nanti keburu ketinggalan kereta Bapak Ibu. Ya, secepatnya agar karya kita secepatnya jadi, selesai, beban kita juga selesai. Seperti itu. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan lupa selalu bahagia agar inspirasi itu terus mengalir dan kita mudah dalam menulis. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mau foto dulu ya? Iya, mohon izin untuk mau on foto cam dulu untuk dokumentasi malam ini. Ya, on cam sebentar ya Bapak Ibu dengan simbol literasi ya.
Boleh yang lain izin nggak, Bu? Bu, udah Boleh pakai yang lain nggak, Bu? Saya mau gini baju aja. tidur. Oh iya. Imut ya. Ya tidak apa-apa Ibu. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. Ini Boleh, ada ya? 2 slide, jadi nanti saya hitung sampai 2 kali. Baik, 1, 2, 3. Baik, tunggu akan saya kirim ke grup kita. Ya, 1 kali lagi untuk yang slide yang kedua, tetap senyum lagi semuanya karena slide-nya ini jalan-jalan layarnya ya. Baik, yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, Sudah terima Bapak Ibu. kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Siap. Sampai jumpa besok lagi dengan kami berdua di pertemuan hari kami 19.30 sampai 21.00. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Siti Hatimah. Sama-sama, Terima Ibu. kasih Bapak Ibu peserta, Bapak Stefanus, Ibu Feni, Bu Rosita, Pak Guntur. Ada juga Pak Arnold, Ibu hadir juga. Iya. Ibu Tri, Ibu Feni, Iya, Pak terima Sukardi, kasih Bu Pak Dewi, Dewi, Bu Suwardi, Sukardi, Bu Reni, Bu Bapak Tri, Sukardi, Bu Nursia. Bapak. Ya, terima Ina kasih Aprilia, semuanya. semoga selesai ya buku. Ya, Ibu Emi, Pak Amin. Dewi, Terima ya. kasih, Bu Siti. Ya, terima Ya, kasih Ibu semuanya, Karina, Bapak Pak Kennedy, Pak Ibu Samsul. Wiwin. Ya, semoga sehat selalu, selamat istirahat dan sampai berjumpa besok dengan kami semuanya. Sampai jumpa Pak Guntur, Bu Ya. Natali, Bu Risma. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, Selamat malam, selamat sama-sama. Ya, istirahat. sama-sama Ibu. Sama-sama. Mohon izin untuk menutup Zoom meetingnya. Insya Allah linknya akan kami bagikan kembali seperti yang tadi malam kami bagikan. Semoga nanti bisa mengulang lagi kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum jelas ya Bu ya. Bapak terima kasih Bu Siti dan Bapak Ibu peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.